Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Tia Fitriah Ningsih, Desi Arum Nandini, Indah Nurdiana, Bibiana Putri Indarso, Silmi Kristina, dan Nur Faize. Di sini akan membahas mengenai identifikasi nyamuk beserta bahaya kesehatan dan cara pengendaliannya. Halo semuanya, di sini Bibiana Putri Indarso akan membahas mengenai identifikasi nyamuk. Pertama, siklus hidup nyamuk. Jadi, nyamuk mengalami perkembangbiakan secara metamorfosis sempurna yang dimulai dari telur, larva, pupa, sampai menjadi imago atau dewasa. Waktu yang dibutuhkan untuk nyamuk berkembang biak yaitu 7-14 hari tergantung pada suhu, kelembapan, kondisi air, kandungan zat makanan, dan juga spesies nyamuk itu sendiri. Fase pertama adalah telur. Nyamuk bertelur di air di mana awalnya telurnya ini berwarna putih, lalu beberapa jam kemudian berwarna hitam sebagai kamuflase agar tidak dimakan oleh hewan lainnya sebagai predator. Nah, telur ini dapat menetas 2-3 hari sesudah si nyamuk meletakkan telurnya di tempat perindukan. Fase kedua yaitu larva. Larva yang berkembang memiliki 4 fase. Yang pertama, larva instar 1 dengan ukuran 1-2 mm, sifon belum berwarna hitam dan badan yang masih terlihat tembus terhadap cahaya. Larva instar 2 ukurannya 2,5-3,9 mm dengan sifon belum terlihat jelas. Larva instar 3 ukuran 5 mm dengan sifon berwarna gelap dibandingkan warna badannya, serta gigi sisir sudah terlihat di segmen abdomen ke-8. Terakhir, larva instar 4 dengan ukuran 7-8 mm. Pada kondisi optimal, nyamuk membutuhkan waktu yang singkat untuk dapat menjadi dewasa yaitu sekitar 7 hari. Sementara saat suhu rendah butuh waktu yang lebih lama yaitu sekitar beberapa minggu. Perkembangan dari instar 1 ke instar 2 berlangsung selama 1-2 hari, sementara dari instar 2-3 dan 3-4 butuh waktu masing-masing 2-3 hari. Fase ketiga, pupa. Fase ini merupakan fase istirahat dan juga stadium terakhir nyamuk yang berkembang di air. Nah, pupa bentuknya ini agak pendek, tidak makan, dan dia bergerak aktif tidak terganggu dan bernafas di permukaan air. Perkembangannya 1-3 hari untuk menjadi dewasa dan pupa jantan akan menetas lebih dahulu dibandingkan pupa betina. Fase keempat, imago atau dewasa. Nyamuk setelah keluar dari pupa akan berhenti sejenak. Nyamuk akan mengeringkan tubuhnya terutama bagian sayap untuk dapat bisa terbang dan mencari makan. Setelah dewasa, nyamuk ini akan kawin dan nyamuk betina yang telah dibuahi membutuhkan darah sebagai nutrisi dalam waktu 24-36 jam untuk maturasi telurnya. Nah, nyamuk dewasa betina dapat hidup hingga usia 2 minggu, sementara nyamuk yang jantan akan hidup 6-7 hari. Pembahasan selanjutnya tentang habitat nyamuk, baik itu nyamuk Aedes, nyamuk Culex, nyamuk Mansonia, dan juga nyamuk Anopheles. Yang pertama adalah nyamuk Aedes aegypti yang tempat perindukannya berada di genangan air yang tertampung di wadah, bukan yang langsung berhubungan dengan tanah, alias di air yang bersih. Nah, tempat beristirahatnya ini dekat tempat perkembangbiakan yang gelap, lembab, dan tersembunyi di dalam rumah maupun bangunan. Kedua, Aedes albopictus. Nyamuk ini adalah nyamuk kebun yang bertelur dan juga berkembang biak di lubang pohon, ruas bambu, dan pangkal daun sebagai habitat hutannya dan juga penampungan buatan di perkotaan. Ketiga adalah Culex. Culex adalah nyamuk rumah yang habitatnya berada di sekitar rumah. Tempat perindukan Culex berada di dark water atau air yang berpolusi dengan permukaan air yang relatif tenang, banyak nutrien organik untuk sebagai makanan larvanya. Yang keempat, nyamuk Mansonia dengan perkembangbiakan alaminya di air tergenang atau pada rawa-rawa terbuka yang banyak ditumbuhi tanaman air, ataupun di kolam atau sawah terbuka yang ditumbuhi banyak tanaman air karena kurang digarap, apalagi jika kolam ini punya kedalaman sekitar 15-100 cm. Yang terakhir, nyamuk Anopheles dengan tempat perkembangbiakan umumnya ini di sawah, saluran irigasi, kolam, rawa-rawa terlindung, sungai aliran rendah, saluran air serta mata air terlindung dan berumput.
Nah, nyamuk Anopheles ini adalah ada spesies yang senangnya di tempat yang terkena sinar matahari seperti Anopheles sundaicus maupun di tempat teduh seperti Anopheles umbrosus. Selanjutnya yaitu bionomik. Bionomik merupakan kebiasaan hidup atau kesenangan nyamuk yang terdiri dari tempat bertelur, kesenangan menggigit, kesenangan tempat istirahat, dan jarak terbang. Pengetahuan tentang bionomik ini diperlukan untuk mempermudah dalam pengambilan kebijakan tentang pengendalian nyamuk. Kita mulai dari jenis yang pertama yaitu nyamuk Anopheles. Tempat bertelurnya fleksibel, umumnya menyukai genangan air yang sedikit mengalir, seperti genangan air di sekitar aliran sungai yang mengering, sekitar pesawahan, dan sekitar sumber mata air penduduk. Yang kedua, kesenangan menggigit, yaitu pada malam hari pukul 6 sampai 12 malam dan pukul 2 sampai 6 pagi. Lalu kesenangan tempat istirahat, yaitu di luar rumah atau bersifat eksofilik, sekitar kandang ternak kambing dan sapi, lahan hutan, dan perkebunan dengan kisaran suhu 20-26,5 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 80% sampai 96%. Dan jarak terbangnya itu termasuk pendek, yaitu sekitar 100 sampai 200 meter. Nyamuk jenis kedua yaitu nyamuk Aedes. Tempat bertelurnya di air yang jernih, bersih, dan tidak terkontaminasi bahan kimia dan material organik, seperti di bak mandi, kaleng bekas, tempurung kelapa, dan lain-lain. Kesenangan menggigit, nyamuk ini bersifat antropofilik, yaitu menyukai darah manusia daripada hewan. Nyamuk yang menggigit itu hanya nyamuk betina saja, dan dilakukan dalam rumah, hanya kadang-kadang di luar rumah. Sedangkan untuk nyamuk jantan, memakan sari bunga, dan berada di dekat manusia hanya untuk mencari betina. Lalu untuk aktivitas menggigitnya pada umumnya pada pukul 8 sampai 12 siang dan sebelum matahari terbenam, yaitu pukul 3 sampai 5 sore. Nyamuk ini menghisap darah 2 sampai 3 kali sehari atau disebut multibiters untuk mematahkan telurnya, di mana sekali bertelur itu sekitar 100 butir per hari. Lalu untuk kesenangan tempat istirahat, nyamuk betina membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari untuk beristirahat dan mematangkan telurnya, di mana tempat istirahat favoritnya yaitu tempat yang lembab dan kurang terang seperti baju yang digantung, tirai atau kelambu. Sedangkan di luar rumah seperti tanaman yang terlindung dari sinar matahari langsung. Dan jarak terbangnya termasuk pendek yaitu kurang dari 100 meter. Nyamuk ketiga yaitu nyamuk Culex. Tempat bertelurnya di sembarang genangan air seperti pada genangan air terbuka, aliran air terbuka, bahkan air yang mengandung pencemaran organik pada suhu dan kelembaban tertentu. Lalu kesenangan menggigitnya yaitu menggigit manusia dan hewan di dalam dan luar ruangan pada malam hari pukul 7 sampai 4 pagi. Kemudian untuk kesenangan tempat istirahat yaitu pada tempat yang gelap dan lembab di dalam dan luar rumah dan beristirahat pada pukul 5 sampai 3 sore. Jarak terbangnya maksimum 5 km dari tempat perindukan. Kemudian untuk jenis terakhir yaitu jenis nyamuk Mansonia, tempat bertelurnya nyamuk ini menyukai tempat yang memiliki banyak tanaman air seperti danau, rawa, sawah, kolam, dan sebagainya untuk dapat meletakkan telur dan jentiknya di sekitar tanaman air untuk mendapatkan oksigen. Lalu yang kedua, kesenangan menggigit. Nyamuk ini bersifat eksofagik, menghisap darah orang di dalam rumah pada waktu sore, puncaknya pada pukul 6 sampai 6.45, sedangkan di luar rumah pada pukul 8 sampai 8.45. Lalu kesenangan tempat istirahatnya di dalam dan di luar rumah seperti wilayah hutan, rawa endemik, lingkungan kotor, dan area peternakan ikan yang tidak terpakai. Jarak terbangnya pendek, yaitu kurang lebih 40 meter. Selanjutnya morfologi nyamuk dari telur sampai dewasa. Sebelumnya morfologi adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk luar dan susunan makhluk hidup. Kemudian untuk morfologi nyamuk secara umum dibagi ada 3 bagian, yaitu yang pertama kepala yang terdiri dari 2 mata majemuk, proboscis, antena, dan palpi maxillaris. Kemudian untuk bagian kedua yaitu toraks yang terdiri dari 3 pasang kaki yang terdiri dari femur, tibia, dan tarsus. Kemudian ada juga sayap. Lalu bagian ketiga yaitu abdomen atau perut. Kemudian kita mulai dari siklus nyamuk yang pertama yaitu telur. Morfologi telur. Untuk jenis Anopheles, telurnya terpisah-pisah atau satu-satu di permukaan air dan dengan pelampung. Lalu untuk Aedes, telurnya satu-satu di dinding wadah dan tanpa pelampung. Untuk Culex, telurnya tersusun seperti rakit dan tanpa pelampung. Dan Mansonia,
telurnya berkelompok di bawah daun dan tidak mengapung. Lalu untuk morfologi larva Anopheles itu sejajar dengan permukaan air dan memiliki rambut palma. Lalu untuk larva Aedes, Culex, dan Mansonia itu membentuk sudut dengan permukaan air. Di mana perbedaannya? Untuk larva Aedes, sifonnya dengan satu rumpun rambut dan pipa udaranya lebih pendek. Lalu untuk nyamuk Culex itu sifonnya dengan 3 rumpun rambut dan pipa udaranya lebih panjang. Dan untuk nyamuk Mansonia, sifonnya itu dengan ujung berduri dan istirahatnya melekat pada akar. Kemudian untuk siklus hidup morfologi pupa, untuk jenis Anopheles, sebagian besar tubuhnya berkontak dengan air dan memiliki terompet pendek dan lebar. Lalu untuk Aedes dan Culex, hanya sebagian kecil tubuhnya yang berkontak dengan air dan terompetnya panjang dan langsing. Lalu untuk Mansonia, semua tubuhnya berada di bawah permukaan air dan juga melekat pada akar pohon. Kemudian yang terakhir untuk morfologi nyamuk dewasa, untuk jenis Anopheles, proboscis dan tubuhnya dalam satu garis lurus, palpi maxillaris sama panjangnya dengan proboscis, sayap bermotif strip hitam putih dan tubuhnya ramping. Kemudian untuk jenis Aedes, Culex, dan Mansonia, proboscis dan tubuhnya membentuk sudut. Palpi maxillarisnya lebih pendek dari proboscis, dan perbedaannya yaitu untuk nyamuk Aedes, sayapnya seragam atau uniform, ujung abdomennya runcing, dan mempunyai ciri khas yaitu kaki belang-belang hitam putih. Kemudian untuk nyamuk Culex, sayapnya juga seragam, namun ujung abdomennya tumpul. Dan untuk nyamuk Mansonia, sayapnya asimetris, sisik sayap lebar, sempit, berwarna gelap terang, dengan ujung abdomen tumpul. Bahaya kesehatan yang disebabkan oleh nyamuk. Nyamuk merupakan vektor dari beberapa penyakit berbahaya. Penyakit-penyakit tersebut menyebar dengan cepat dari satu orang ke orang lain jika lingkungannya mendukung. Berikut merupakan beberapa penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, antara lain demam berdarah, malaria, dan filariasis. 1. Demam berdarah. Demam berdarah disebabkan gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi virus dengue yang biasanya ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Gejala dari penyakit demam berdarah antara lain demam 40 derajat Celcius atau lebih, sakit kepala berat, nyeri pada sendi, otot, dan tulang, hilangnya nafsu makan, nyeri di bagian belakang mata, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, dan ruam kemerahan. Masa inkubasi virus dengue dalam manusia atau inkubasi intrinsik berkisar antara 3-14 hari sebelum gejala muncul. Gejala klinis rata-rata muncul pada hari ke-4 sampai ke-7, sedangkan masa inkubasi ekstrinsik atau di dalam tubuh nyamuk berlangsung sekitar 8-10 hari. Yang kedua ada malaria. Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Adapun tanda dan gejala dari penyakit ini yaitu demam akut, didahului menggigil, kemudian demam tinggi dan berkeringat banyak. Kemudian ada nyeri kepala, nyeri otot dan pegal-pegal, mual dan muntah, serta diare. Adapun bahaya dari penyakit malaria yaitu apabila tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan kematian, dapat menyebabkan anemia sehingga terjadi penurunan kualitas SDM. Kemudian untuk ibu hamil dapat menyebabkan keguguran, lahir prematur, BBLR, dan lahir mati. Yang ketiga ada filariasis atau kaki gajah. Filariasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh cacing filaria dan dapat menular melalui perantara nyamuk. Adapun tanda dan gejala dari penyakit ini yaitu pada fase akut, demam berulang antara 3-5 hari, pembengkakan kelenjar getah bening di daerah paha dan ketiak disertai kemerahan, rasa panas, dan sakit. Untuk fase kronis yaitu pembengkakan menetap pada tungkai, lengan, buah dada, atau buah zakar. Bahaya filariasis. Penyakit ini dapat menyebabkan cacat menetap seumur hidup berupa pembesaran kaki, lengan, dan kelamin.
Selain itu bagi penderitanya, tidak bisa bekerja secara optimal sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Kemudian penyakit ini juga sangat berpotensi menimbulkan dampak psikologis. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengendalian nyamuk atau vektor. Pertama, mengenai pengertian. Nah, adapun pengertian dari pengendalian nyamuk atau vektor ada berdasarkan Permenkes RI nomor 50 tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, jadi pengendalian vektor ini adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditunjukkan untuk menurunkan populasi vektor dan binatang pembawa penyakit serendah mungkin, sehingga keberadaannya tidak lagi beresiko untuk terjadinya penularan penyakit di suatu wilayah. Nah, adapun beberapa metode pengendaliannya ada secara fisik, biologi, dan kimia. Yang pertama, ada metode pengendalian fisik, yaitu upaya-upaya untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan habitat, perkembangbiakan, dan populasi vektor secara fisik. Itu bisa dilakukan dengan yang pertama dengan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas. Yang kedua, kita bisa menggunakan perangkap nyamuk, dan yang terakhir bisa menggunakan raket listrik. Selanjutnya yaitu metode pengendalian biologi. Pengendalian metode biologi merupakan upaya pemanfaatan agen biologi untuk pengendalian vektor nyamuk dan dilakukan dengan memanfaatkan organisme yang bersifat predator dan organisme yang menghasilkan toksin. Organisme yang bersifat predator bagi larva nyamuk dengan menggunakan predator pemangsa jentik seperti ikan kalatimah, cupang, ikan nila, tepat, nimfa capung, berudu katak, dan organisme lainnya. Selain itu, juga dapat memanfaatkan tanaman pengusir atau anti nyamuk, seperti bunga geranium, zodia, dan lavender. Metode selanjutnya yaitu metode pengendalian kimia. Metode pengendalian kimia dilakukan dengan cara penyemprotan zat kimia seperti insektisida ke sarang nyamuk seperti selokan, semak-semak, dan tempat-tempat yang kumuh. Selain penyemprotan, dapat juga dilakukan pengendalian pada larva nyamuk yang berada di tempat penampungan air. Pengendalian nyamuk dewasa dapat dilakukan dengan penggunaan insektisida residual spray, kelambu berinsektisida, dan fogging. Kelebihan cara pengendalian ini dapat dilakukan dengan segera dan meliputi daerah yang luas sehingga dapat menekan populasi serangga dalam waktu yang singkat. Sedangkan untuk kekurangan pengendalian kimia hanya bersifat sementara, sehingga memiliki kelemahan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan berkemungkinan menimbulkan resistensi.